Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah metodologi penelitian. Di dua pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari pentingnya penelitian dan menyelami tahapan-tahapan yang terlibat dalam proses penelitian. Pada pertemuan ini kita akan mengarahkan fokus kita pada salah satu aspek paling krusial dalam setiap studi ilmiah, yaitu masalah penelitian. Menentukan masalah penelitian yang jelas dan terdefinisi dengan baik adalah langkah pertama dan mungkin yang paling penting dalam proses penelitian. Masalah penelitian yang baik akan mengarahkan seluruh proyek Anda dan membantu dalam menetapkan ruang lingkup serta batasan penelitian Anda. Pada pertemuan ini, kita akan membahas bagaimana mengidentifikasi masalah yang signifikan dan relevan, serta teknik untuk memformulasikan pertanyaan penelitian yang akan memandu investigasi teman-teman semuanya. Nah, kita juga akan melihat beberapa contoh masalah penelitian dari berbagai studi di bidang informatika dan menganalisis bagaimana para peneliti merumuskan pertanyaan yang membawa kepada temuan yang berharga dan aplikatif. Nah, tujuan kita adalah untuk tidak hanya memahami cara menemukan masalah, tetapi juga memahami bagaimana masalah tersebut mempengaruhi desain penelitian dan pemilihan metodologi. Nah, selanjutnya masalah penelitian dan bentuknya. Masalah penelitian ini adalah alasan utama mengapa penelitian harus dilakukan, yaitu bisa mereview jurnal internasional, jadi menjadikan masalah penelitian sebagai parameter utama proses review. Selanjutnya, masalah penelitian harus objektif dan harus dibuktikan secara logis dan valid bahwa masalah itu benar-benar masalah. Supaya logis dan valid, perlu dilakukan objektifikasi masalah dengan cara melandasi masalah penelitian dengan literatur review. Ini adalah contoh masalah penelitian dengan judul penerapan algoritma genetika untuk menentukan arsitektur neural network secara otomatis pada prediksi harga saham. Nah, ini masalah penelitiannya apa? Jadi masalah penelitiannya adalah neural network terbukti memiliki performa bagus untuk menangani data besar seperti pada data prediksi harga saham. Akan tetapi memiliki kelemahan pada pemilihan arsitektur jaringannya yang harus dilakukan secara trial error, sehingga tidak efisien dan mengakibatkan hasil prediksi kurang akurat. Nah, tujuan penelitiannya apa? Menerapkan algoritma genetika untuk mengotomatisasi pemilihan arsitektur jaringan pada neural network, sehingga lebih efisien dan hasil prediksi lebih akurat. Nah, selanjutnya bentuk masalah penelitian. Bentuk masalah penelitian bisa dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan, kalimat pertanyaan, atau kalimat tujuan. Yang pertama, pernyataan masalah atau research problem, atau research problem, RP. Nah, contohnya neural network memiliki masalah pada sulitnya penentuan hidden layer, neuron size, dan activation function yang optimal. Yang kedua, pertanyaan penelitian atau research question atau RQ. Nah, apakah ada hubungan antara pemilihan metode pengembangan dan jumlah pengembangan dengan produktivitas pengembang? Bagaimana akurasi metode naive Bayes berbasis backward elimination untuk menentukan peminatan bagi mahasiswa di universitas? Yang ketiga, tujuan penelitian atau research objective atau RO. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara jumlah programmer dan jumlah software yang diproduksi oleh suatu software house. Penelitian ini
bertujuan untuk metode naive Bayes berbasis backward elimination untuk menentukan peminatan bagi mahasiswa dengan akurat. Tahapan penemuan masalah. Nah, dari mana datangnya masalah? Nah, ini bisa dicari yang pertama melalui studi literatur atau literatur studi. Jadi, paper tentang research challenge, research direction, research trend, dan state of the art dari topik penelitian. Yang kedua, studi lapangan atau field study. Nah, ini bisa dari data lapangan, data statistik, kuesioner, penelitian pendahuluan, dan sebagainya. Selanjutnya, tahapan penemuan masalah computing. Yang pertama, tentukan field. Misal contohnya software engineering, image processing, computer vision, information retrieval, soft computing, dan lain sebagainya. Yang kedua, tentukan topik atau tema penelitian dengan membaca. Yang tadi membaca research trend or challenge on field. Yang ketiga, tentukan masalah penelitian dengan membaca. Yang pertama bisa melalui review paper, yaitu review survey on topic or semantic literature review on topic. Ini caranya. Yang kedua, technical paper. Yang ketiga, penentuan masalah penelitian. Ini ada beberapa cara. Yang pertama, searching di Google atau Google Scholar atau sciendirect.com dengan cara survei review on nama topik. Yang kedua bisa research problem challenge on nama topik. Nah, dari survei paper yang ditemukan, kejar sampai dapat semua technical paper yang ada di daftar referensi. Dari puluhan atau ratusan ribu paper yang didapat, lakukan scanning. Bila paper jurnal yang terindeks Scopus, misal 3 tahun terakhir, dan petakan masalah penelitian yang ada di paper-paper itu. Gunakan Mendeley untuk mempermudah pekerjaan kita. Pilih 1 atau 2 masalah penelitian yang kita anggap menarik dan menantang, dan jadikan itu masalah penelitian kita. Nah, ini contoh masalah penelitiannya. Ini research problemnya, bisa dilihat. Kemudian ini adalah research question-nya. Selanjutnya, syarat masalah penelitian. Yang pertama, itu harus menarik. Jadi memotivasi kita untuk melakukan penelitian dengan serius. Yang kedua, bermanfaat. Manfaat bagi masyarakat dalam skala besar maupun kecil, bisa di kampus, sekolah, kelurahan, dan sebagainya. Yang ketiga, hal yang baru, solusi baru yang lebih efektif, murah, cepat, dan sebagainya. Bila dikomparasi dengan solusi lain, bisa juga merupakan perbaikan dari sistem dan mekanisme kerja yang sudah ada. Syarat masalah penelitian yang kedua, yaitu yang pertama dapat diuji atau diukur. Masalah penelitian beserta variabel-variabelnya harus merupakan sesuatu yang bisa diuji dan diukur secara empiris. Nah, dapat dilaksanakan, khususnya berkaitan erat dengan keahlian, ketersediaan data, kecukupan waktu, dan dana. Hindari research impossible. Syarat masalah penelitian ketiga, yaitu yang pertama merupakan masalah yang penting. Jangan melakukan penelitian terhadap suatu masalah yang tidak penting. Tidak melanggar etika. Jadi penelitian harus dilakukan dengan kejujuran metodologi, prosedur harus dijelaskan kepada objek penelitian, tidak melanggar privasi. Publikasi harus dengan persetujuan objek penelitian, tidak boleh melakukan penipuan dalam pengambilan data maupun pengolahan data. Terima kasih telah berpartisipasi dengan antusias dalam penyampaian saya hari ini tentang masalah penelitian. Saya harap pertemuan ini telah memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang
pentingnya memilih dan memformulasikan masalah penelitian yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Ingat, kejelasan dalam menentukan masalah penelitian Anda adalah kunci untuk mengarahkan seluruh proses penelitian dan menentukan keberhasilan proyek akhir Anda. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Teruslah merenungkan dan mempertajam pertanyaan penelitian, pelajari lebih lanjut, berdiskusilah lebih banyak, dan bersiaplah untuk menyelami lebih dalam lagi ke dalam dunia penelitian. Selamat meneruskan perjalanan ilmiah Anda dan sampai jumpa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.